Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma ma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, tidak kerasa kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan atau waktu yang memiliki keutamaan semakin sampai pada puncaknya itu semakin banyak kebaikannya. Katakanlah hari Jumat. Hari Jumat waktu asarnya itu jauh lebih utama dibandingkan waktu sebelum asar. Maka sebagian salaf di hari Jumat ba'da asar mereka duduk di masjid berzikir, berdoa, ngaji sampai datang waktu maghrib. Karena semakin mendekati puncaknya semakin banyak kebaikannya. Nah begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan 10 hari terakhirnya itu lebih utama dibandingkan sebelumnya. Begitu juga 10 Dzulhijjah. Mendekati waktu wukuf di Arafah itu lebih utama daripada sebelumnya. Maka di sini seseorang yang memang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, jangan sampai dia menyia-nyiakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena ini puncak kebaikan bulan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menggambarkan orang yang beribadah di bulan Ramadan itu sebagaimana seekor kuda pacuan yang berlomba. Jadi kuda itu berpacu dalam perlombaan. Ketika mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya berlari sekencang mungkin biar sampai kepada titik finish. Nah begitu juga orang yang beribadah di bulan Ramadan. Ketika udah di akhir-akhir bulan Ramadan, ya kita memohon kepada Allah jangan sampai kita kendor dan lemah. Justru kita seperti kuda tadi. Kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak keutamaan yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian juga ya ikhwah, berkaitan dengan bulan Ramadan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan. Kata beliau, barang siapa yang ingin baik kehidupannya dalam sepekan, maka perbaikilah di hari Jumat. Jadi kalau ada orang di hari Jumatnya baik, artinya dia sholat Jumat di awal waktu, dia menjaga sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, beribadah dengan baik, itu akan membawa kebaikan sepekan full. Nah barang siapa yang ingin baik dalam 1 tahun, maka dia perbaiki hidupnya dalam bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan dia baik, itu akan membawa kebaikan 1 tahun full berikutnya. Nah kalau ada yang ingin baik seumur hidup apa? Bagaimana orang ingin mendapatkan kebaikan seumur hidup? Nah dia melakukan haji. Kalau dia mendapatkan haji mabrur, maka itu akan membawa kebaikan seumur hidup dia. Maka dikatakan sama Nabi SAW, hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga. Dan itu kebaikan sepanjang hayat. Nah 10 hari terakhir ya ikhwah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal,
wal fajr walayalin asyar. Demi fajar, demi 10 malam. 10 malam dalam ayat ini, kata para ulama, sebagian menafsirkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagian menafsirkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan para ulama ada khilaf mana yang lebih afdal. Apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebagian mengatakan yang paling terbaik, 10 hari paling terbaik di atas muka bumi itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena berkumpul semua amalan dari sholat, puasa, haji, ya, dan yang lainnya. Sebagian mengatakan kalau siangnya itu lebih baik 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya itu lebih baik daripada malamnya lebih baik 10 hari terakhir Ramadan. Karena di siang hari di Dzulhijjah ada wukuf di Arafah. Sedangkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Al-muhim, kita bersungguh-sungguh baik di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian dikatakan kalau Nabi SAW, ya, dikatakan dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW mencampuri di 20 hari pertama antara sholat dan tidur. Apabila datang 10 hari terakhir, beliau bergadang. Beliau bergadang menghidupkan malamnya dan mengikat tali pinggangnya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, idza ja'al 'ashar shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW kalau datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengikat tali pinggangnya. Apa maksudnya mengikat tali pinggang? Menjauhkan istri-istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan semua malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini ya ikhwah, menunjukkan kuatnya fisik Nabi dan kuatnya ibadah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW beliau menghidupkan seluruh malam. Beda sama kita. Kita kalau menghidupkan seluruh malam, kita akan mematikan seluruh pagi. Artinya malam hidup, paginya tidur full. Ya. Sedangkan Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, beliau menghidupkan malam dan paginya tetap menjalankan kehidupan seperti biasa. Ya, ini menunjukkan kuatnya ibadah beliau, ibadah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kuatnya fisik beliau. Ya, kuatnya fisik beliau dan menunjukkan kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau suri tauladan. Padahal beliau alaihi salatu wassalam dosanya telah diampuni yang sebelum dan juga sesudahnya. Tapi masih menjadikan teladan dirinya buat umat kalau di 10 hari terakhir beliau tidak malas-malesan, bahkan bersungguh-sungguh. Maka di sini pelajaran buat kita semua, kalau kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW, kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dikembalikan ibadah ini dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya yang mampu menghidupkan seluruh malam, dia hidupkan seluruh malam. Yang mampu i'tikaf, dia i'tikaf. Yang mampu qiyam lail, dia qiyam lail. Yang penting dia bersungguh-sungguh untuk bisa meraih kebaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa difahami ya? Ya, kemudian di 10 hari terakhir itu ada satu malam. Itu yang kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Ta'ala menurunkan satu surat dibaca dari semenjak turunnya hingga hari kiamat, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa yang kau ketahui dari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis, wa fihi laila khairu min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka dia diharamkan darinya. Ini menunjukkan gak semua orang dapat malam Lailatul Qadar. Makanya kita harus minta tolong sama Allah, ikhlas, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, berharap kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam ini ya ikhwah, keistimewaan buat umat Nabi SAW. Kenapa? Karena umat ini usianya pendek, nggak panjang dia. Sampai semakin kesini subhanallah tambah pendek usia umat Nabi SAW. Kalau mungkin orang-orang dulu masih banyak yang sampai 70-80 tahun. Antum lihat tambah kesini, orang kadang 50 tahun udah banyak yang dirasa sama dia. Ya, udah semakin berkurang. Kekuatan tubuhnya itu, kepala 5 udah semakin berkurang. Sampai kita menemukan ada orang yang masih sehat full di kepala 6 jarang sekali. Artinya usia kita nih, usia umat Nabi gak panjang. Kita juga gak menghabiskan seluruh waktu kita buat ibadah. Mungkin dalam 24 jam antum bisa hitung. Berapa yang kita pakai buat ibadah? Berapa yang kita pakai buat tilawah? Berapa yang kita pakai buat zikir? Berapa yang kita pakai buat sholat? Kalau misalnya dari 24 jam kita pakai 10 jam aja udah hebat. Dan itu gak sampai. Sholat paling berapa? Kalau satu sholat 15 menit dikali 5 jadi berapa tuh? 1 jam lebih mungkin ya. Itu hanya sholat. Zikir katakan 15 menit. Mungkin kita pakai buat ibadah 3 jam, 4 jam. Subhanallah. Sedangkan usianya pendek, ibadahnya tambah sedikit. Nah Allah dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dan ingin menyempurnakan syariat Nabi SAW, diberikan kepada umat ini waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Dengan itu dia bisa beribadah dengan waktu yang singkat tapi berpahala besar. Salah satunya Lailatul Qadar. Bayangin, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya nanti kita jelaskan perkataan ulama, apa maksud ini. Artinya orang kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, dia seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, ya 80 sekian tahun. Artinya dia beribadah satu malam seperti beribadah 80 sekian tahun. Kalau dia dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, dia seperti ibadah 800 sekian tahun. Ya, makanya umat ini usianya pendek, tapi ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya yang usianya hingga ribuan tahun. Kayak Nabi Nuh dan yang lainnya. Tapi bagi siapa yang memanfaatkan sebaik mungkin syariat yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Di sini ana jelaskan perkataan ulama. Maksud dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya amalan saleh yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Antum lihat, amal saleh yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada dia sholat 83 tahun tanpa malam Lailatul Qadar. Orang yang baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada dia baca Quran 83 tahun tanpa malam Lailatul Qadar. Artinya semua amalan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan tanpa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya bisa dipahami ya. Kata para ulama, ana jelaskan, kata Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, para mufassirin berkata, makna dari Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan saleh di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan
Barang siapa yang sholat maghrib dan isya secara berjamaah, maka dia telah mengambil bagiannya dari malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang sholat maghrib dan isya secara berjamaah, dia udah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Dan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya lebih afdol daripada sholat tarawih. Kenapa? Karena dia hukumnya wajib. Jadi salah kalau orang maghrib isyanya masbuk, sholat qiyamul lailnya soft awal. Atau maghrib isyanya di rumah, karena mungkin ngejar bala-bala, nasi uduk, subhanallah pas qiyamul lail dia di soft awal. Salah. Ya, maghrib dan isya jauh lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Makanya kalau orang dia menjaga salat maghrib dan isya, dia sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Kata Imam Mujahid, disebutkan oleh Ibnu Katsir, maksud malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan puasa dan sholat malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kata Amr bin Qais al-Mala'i, amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Ya. Ya, dan seterusnya. Dan di malam Lailatul Qadar itu ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, amalan yang paling terbaik yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar apa? Sholat. Yang paling terbaik sholat. Makanya jangan sampai terlewat sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat tarawih, baik yang ba'da isya atau qiyamul lail. Dia berusaha untuk bisa mengerjakan itu. Ya, karena kata Nabi SAW, man qama lailatul qadar. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi antum ketika sholat, antum hadirkan hadis ini. Sebelum antum takbiratul ihram, antum ingat lagi hadis. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, iman, karena dia meyakini benarnya janji Allah Azza wa Jalla dan benarnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dia jaga keikhlasan, dia hadirkan keimanan, dan dia benar-benar mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dengan itu semoga sebab diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, in adraktu dzalik." Kalau aku mendapatkan malam tersebut, apa yang aku ucapkan? Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, zat yang memberikan maaf, mencintai maaf, fa'fu anni. Maafkanlah aku. Dan para ulama mengatakan al-afu ablagh minal ghufran. Maaf itu lebih dalam dibandingkan pengampunan. Karena ghufran itu satar, cuma ditutupi dosa. Tapi kalau afu itu dihapus dosa. Makanya orang kalau subhanallah dia bersungguh-sungguh dimaafkan oleh Allah, maka dihapus semua dosanya dari catatan amal keburukan, bersih dia. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Makanya nanti penutupnya Ana ceritakan ada satu kisah Syekh Abdul Razak bagus banget tentang doa ini. Kenapa kok kita baca doa ini? Ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, kapan waktu malam Lailatul Qadar? Kapan? Ada pendapat malam 27. Udah saat Ana megang pendapat ini aja. Ana malam 27 datang, sholat, udah habis itu beres. Malam Lailatul Qadar para ulama khilaf. Sampai kata Ibnu Hajar rahimahullah, beliau berkata, telah berselisih para ulama tentang penentuan malam Lailatul Qadar dengan perselisihan yang banyak sekali. Dan kami telah menyimpulkan dari mazhab lebih dari 40 perkataan. Kapan malam Lailatul Qadar? Uraiannya secara umum, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pasti malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu pasti. Kata Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir. Raihlah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kemudian lebih spesifik lagi.
kemungkinannya bisa terjadi di malam-malam ganjil dibandingkan malam-malam genap. Ya, kata Nabi SAW, raihlah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi lebih kemungkinan di malam ganjil daripada malam genap. Kemudian lebih spesifik lagi, ada kemungkinan di 7 hari terakhir. Ya, kata Nabi SAW, hadis Ibnu Umar, ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW bermimpi melihat malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW bersabda, saya melihat mimpi kalian benar, kata Wata'at, di 7 hari terakhir. Kata Nabi, malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Maka barang siapa yang ingin meraihnya, maka raihlah di 7 hari terakhir. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Apabila salah seorang di antara kalian lemah, maka jangan terlewatkan dari 7 hari terakhir. Jadi disuruh 10 hari terakhir, kalau masih lemah, jangan sampai lewat dari 7 hari terakhir. Dan di antara malam-malam ganjil, ada kemungkinan terjadinya di malam 27. Di malam 27. Makanya malam 27, subhanallah, ramai. Sampai di Masjidil Haram, itu yang paling penuh di malam 27. Sampai kadang sebagian orang yang i'tikaf, dia kadang masuk di masjid itu dari hari 26 nggak keluar kecuali setelah 27 pagi hari baru keluar dari masjid. Ya, jadi dia nahan kencing, nahan buang air, nahan semuanya itu. Ya, dahsyat. Malam 27. Dalilnya riwayat Muslim, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, demi Allah, saya mengetahui malam tersebut, yaitu malam yang Nabi SAW menyuruh kita untuk melaksanakan sholat malam adalah malam ke-27. Sampai pendapat ini diperkuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Qiyam Ramadan. Kata Syekh Al-Albani, malam Lailatul Qadar pasti malam 27 pada tiap tahunnya. Karena hadis Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau menguatkan pendapat kalau malam Lailatul Qadar sudah pasti malam berapa? 27. Nah, cuman pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang kuat, kata Ibnu Hajar rahimahullah, pendapat yang kuat, wallahu alam, perkataan yang paling rajih, kata beliau, malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir dan berpindah-pindah. Jadi bisa jadi tahun kemarin 27, tahun sekarang 25, tahun besok 29. Karena Nabi SAW bersabda, raihlah malam Lailatul Qadar pada malam ke-9 yang tersisa, ke-7 yang tersisa, dan ke-5 yang tersisa. Dan hikmahnya kenapa dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita bersungguh-sungguh pada setiap malam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, penentuan malam ganjil itu penentuan akhirnya. Ya, betul gak? Kalau tiba-tiba ru'ya nggak kelihatan, jadinya apa? Jadi apa? Ramadan digenapkan kan? Kalau hitung ke belakang yang ganjil jadi apa? Jadi genap, betul ya? Nah, jadi nggak bisa dipastikan ganjil dan genap. Yang paling selamat orang kalau pengen dapat, dia bersungguh-sungguh di semua 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Di 10 terakhir. Nah, bagaimana cara menggapai malam Lailatul Qadar? Yaitu dia dengan bersungguh-sungguh. Artinya dia sholat, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya. Terus dia minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang paling afdal adalah qiyam, salat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan doanya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian ulama memberikan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Sebagiannya mengatakan keadaan cuaca yang bagus dan anginnya tenang. Jadi kalau biasa dingin nggak dingin, kalau biasa panas nggak panas. Dan tenang. Ya dia tenang, orang kok sholat lebih nyaman, lebih khusyuk, keadaan lebih tenang. Nah itu tanda
malam Lailatul Qadar. Karena tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan Jibril alaihissalam. Dan malaikat dan Jibril tidak turun kecuali membawa kebaikan. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar, malam Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan bercahaya. Tidak panas dan tidak dingin. Di pagi harinya merah matahari lemah, tidak terlalu terik. Tapi nggak usah dipastikan. Kadang nanti paginya pada ngeliat tuh, oh ini kelihatan mataharinya terang apa enggak, di foto, di share gitu ya. Ya itu kan semuanya hanya perkiraan saja. Kemudian juga diantara ciri-cirinya ketenangan dan kesejahteraan yang turun bersama para malaikat sebagaimana tadi kita jelaskan. Bisa jadi diantaranya, bisa jadi seseorang menyaksikan malam Lailatul Qadar dalam mimpinya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para sahabat. Ya. Dan di sebagian hadis disebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu turun hujan. Makanya sebagian sahabat sholat ada bekas tanah di jidatnya karena becek bekas air hujan. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini doa yang dahsyat. Ana di sini bacakan cerita Syekh Abdul Razak, ini pernah ana terjemahkan dan ana share. Jadi beliau menceritakan dahsyatnya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kita harus mengucapin ini? Kata beliau, dulu ana share satu tulisan, judulnya Aku Bertaubat Semenjak Malam ke-27 Ramadan. Jadi Syekh Abdul Razak bercerita, hafizahullah, tepat pada malam 27, dia bersama ayahnya Syekh besar, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddits kota Madinah. Dan bersama kakeknya, dan terkenal keluarga beliau itu keluarga yang usianya panjang-panjang. Antum pernah lihat mukanya Syekh Abdul Razak? Pernah lihat ya? Itu usianya 60 tahun lebih itu. Tapi jenggotnya masih hitam, mukanya masih segar. Bapaknya usianya hampir 90. Beliau kata dia, aku, ayah dan kakekku pernah pergi ke Masjid Nabawi ingin sholat taraweh di malam 27. Kebetulan parkiran mobil sangat jauh dari masjid. Karena di malam 27 haram, Masjid Nabawi, haram Nabawi, panjang. Dia jadi parkir jauh banget dari masjid. Dia jalan, parkir dari jauh, jalan kaki. Kata dia, kami mendengar banyak pemuda yang nongkrong pada malam tersebut sambil mendengarkan musik dengan suara keras. Jadi orang-orang ke masjid, ini pemuda-pemuda nongkrong, dengerin musik, buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka aku pun menghampiri para pemuda tadi, disuruh ayah dan kakeknya jalan duluan, dia datang ke pemuda yang nongkrong tadi. Kata Syekh Abdul Razak, apakah kalian tidak bisa sholat pada malam ini dan meninggalkan musik tersebut? Maksudnya sholat, ini malam 27, kenapa kok nongkrong-nongkrong? Kata para pemuda itu, para pemuda itu matiin musiknya. Dimatiin musiknya nggak enak, ada Syekh Abdul Razak. Kemudian Syekh Abdul Razak datang jelasin lagi ke pemuda-pemuda tadi, kata beliau, hafalkanlah oleh kalian doa ini. Maksudnya ini malam 27, hafalin, baca doa ini. Kata Syekh Abdul Razak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang lagi sama Syekh Abdul Razak. Ayo baca lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieja ke pemuda-pemuda tadi. Akhirnya diikuti nama pemuda itu sampai 3 kali. Kata Syekh Abdul Razak, perbanyak dan ulang-ulang terus doa tersebut di malam ini. Ya. Ditinggal sama Syekh Abdul Razak habis itu. Terus kata Syekh Abdul Razak, 5 tahun berikutnya, beliau pernah ngisi kajian di salah satu kota. Ya, diundang di salah satu kota. Selepas dari kajian, ada seorang pemuda berjenggot dan kelihatan dari mukanya ini pemuda yang baik, soleh dan taat. Datang ke Syekh Abdul Razak terus ngomong, ya Syekh, apakah engkau mengenali aku atau tidak?
Kata syekhnya, enggak, anak. Ya dia kan nemuin banyak orang, enggak. Ya, anak enggak kenal, kata syekh. Kata pemuda ini, aku adalah pemuda yang mendengarkan musik pada malam 27 Ramadan. Yang ditegur olehmu, kemudian diajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semenjak engkau mengajarkan doa tersebut, hasrat aku untuk mendengarkan musik hilang. Dan keadaan diriku semakin hari semakin membaik hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Maka Syekh Abdul Razak menceritakan kisah tersebut, ya, kemudian menganjurkan di malam-malam terakhir ini kita banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi antum tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya, kalau orang doa ini diijabah oleh Allah, salah satu dampaknya itu akan membawa kebaikan dirinya sampai akhir hayat. Antum pernah dengar hadis, mohon maaf azakumullah, pelacur yang keluar dari sumur ngasih minum seekor anjing. Apa itu kata Nabi SAW? Dia ketika ngasih minum kepada seekor anjing, dia mendapatkan apa? Diampuni dosanya. Dengan itu dia diampuni dosanya. Maksud diampuni dosanya itu bukan dia belacur lagi terus diampuni. Maksud diampuni dosanya, dia dikasih taufik oleh Allah, setelah itu bisa berbuat banyak kebaikan hingga wafat. Dia bertobat dari pelacuran, dia rajin ibadah, lebih baik, bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang ibadahnya yang sebelumnya sudah beribadah dibandingkan dia. Nah, jadi orang kalau dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah, dikasih kesempatan berubah hidupnya menjadi lebih baik. Makanya dikisahkan ada orang peminum khamar. Dia waktu suatu saat dia pengen pulang ke rumah minum khamar. Cuman ketika dia masuk ke supermarket, dia cari-cari makanan, dia keluar ada seekor kucing. Anak kucing gitu kelaparan gitu. Dia sedih. Dia beli susu, dia buka jaketnya, dia tutupin anak kucing tersebut dengan jaket, dikasih susu, dia beli lagi beberapa makanan di restoran, dia suguhkan buat anak kucing tersebut. Kata dia, subhanallah, anak pulang ke rumah yang tadinya pengen minum khamar, hasrat minum khamar hilang dengan sendirinya. Sampai, kata yang menceritakan, sampai semakin hari semakin baik. Sampai dia dikatakan kalau habis subuh itu nggak keluar masjid kecuali jam 9 pagi kadang. Kalau kita suruh keluar kan, dia jam 9 pagi baru keluar. Nah, itu maksud diampuni dosanya oleh Allah. Artinya diubah hidupnya menjadi jauh lebih baik. Nah, makanya kenapa kok doa ini cukup? Kenapa nggak minta rumah, betul gak? Minta istri lagi mungkin, minta ini, tapi minta maaf. Karena kalau dimaafin, kita bisa berubah kehidupan kita menjadi lebih baik sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Itu rahasia di balik kenapa Nabi SAW menyuruh kita kalau dapat malam Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kita baca terus doa ini ketika sujud, sebelum salam, ketika kita doa antara azan dan iqamat, terus kita baca minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga satu malam bisa merubah kehidupan kita sampai akhir hayat. Sebab husnul khatimah, sebab diampuni, sebab diangkat derajat oleh Allah, dan sebab dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu doa terbaik. Sebagian nggak apa-apa. Ada sebagian membaca Allahumma a'tib riqabana minan nar dan seterusnya. Tapi doa itu tidak ada. Bukan doa ma'thur, bukan doa yang memang ada keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Doa yang ada keterangannya yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dibaca doa itu jangan sampai terlewat. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf agak panjang. Insyaallah besok kultum kita lanjutkan ringkasan fikih Asmaul Husna. Moga-moga bisa selesai ya sampai sebelum akhir Ramadan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membantu kita beribadah kepada Allah. Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal saleh,
dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membantu kita dalam siyam dan qiyam di bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kita manfaat dari Al-Quran yang kita baca, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan juga dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna mimman sama wa qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam baraka ala abdika rasulika Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.